Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bil Ebenezer Huta Barat, mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan Stambuk 2015 dari Universitas Negeri Medan. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu materi dari dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah, yaitu mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup yang biasa disingkat dengan K3LH. Sebelum masuk ke materi, saya akan menampilkan video mengenai fungsi dan dampak yang diakibatkan jika kita tidak menerapkan K3LH di lapangan. Dua pekerja proyek saluran air milik Pemkot Surabaya tertimpa pondasi material beton. Ya, selain tertimpa beton, korban juga terendam lumpur ya selama hampir 2 jam. Berikut informasinya. Dua pekerja proyek saluran air milik Pemkot Surabaya Rabu siang tertimpa pondasi material beton di Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Saksi mata sekaligus rekan korban mengatakan, saat itu ia bersama dua rekannya sedang mengerjakan proyek pembangunan saluran air tepat di Hotel Shangri-La Surabaya. Semula kondisi tanah dan tembok pagar hotel masih stabil setelah dikeruk eskavator atau alat berat. Namun saat para pekerja mulai menggali tanah secara manual sedalam 2 meter, tiba-tiba pondasi beton tembok ambrol dan menimpa dua pekerja. Pengertian K3LH. K3LH ialah suatu program atau upaya yang diterapkan oleh instansi atau perusahaan agar tenaga kerja terhindar dari risiko kecelakaan yang ada di lapangan. Setiap melakukan suatu pekerjaan bangunan, pekerja harus memperhatikan K3LH agar tidak terjadi hal-hal yang berakibat fatal yang dapat merugikan kedua belah pihak, baik dari pihak instansi maupun pihak pekerja yang ada di lapangan. Selain itu, pekerja harus memperhatikan kebersihan yang ada pada lingkungan kerja agar dapat menciptakan suasana nyaman dan sehat. Sehat artinya bahwa lingkungan telah benar-benar bersih dan layak untuk melakukan pekerjaan. Keselamatan, kesehatan kerja, serta lingkungan hidup telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja. Yang diatur di dalam undang-undang ini ialah mengenai keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air, di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Tujuan utama K3 ada 5, yaitu yang pertama, menjamin tenaga kerja dalam meningkatkan produktivitas. Yang kedua, yaitu mencegah dan mengurangi kerugian yang diderita oleh kedua belah pihak atau kedua instansi atau pekerja. Yang ketiga, memberi pertolongan dini bagi pekerja bila terjadi kecelakaan dalam pekerjaan. Yang keempat,
melindungi tenaga kerja dari bahaya kecelakaan pada saat bekerja. Yang kelima, memelihara dan memperbaiki keadaan fisik, mental maupun sosial sebaik mungkin. Helm safety. Helm safety berfungsi untuk melindungi kepala dari benda yang jatuh dari ketinggian serta benturan yang keras. Cara penggunaan helm yaitu dengan meletakkannya di kepala serta menguat dan mengetatkannya menggunakan knop yang ada di belakang helm seperti ini. Masker atau respirator, yaitu alat safety yang digunakan untuk melindungi pemakainya dari zat-zat berbahaya seperti debu, uap, gas yang ada di lingkungan pekerjaan. Rompi safety, alat safety yang digunakan pada pekerjaan siang dan malam hari. Ciri-ciri dari rompi safety yaitu berwarna cerah dan terdapat list yang dapat memantulkan cahaya. Fungsi rompi ini untuk memberitahu bahwa ada keberadaan manusia di sekitar lingkungan proyek. Sepatu safety. Sepatu safety berfungsi untuk melindungi kaki dari benda tajam dan jatuhan benda berat atau kecelakaan lainnya yang berada di sekitaran lokasi proyek. Ciri-ciri sepatu safety yaitu terdapat ujung yang keras seperti semen atau kawat yang berfungsi untuk melindungi kaki kita dari jatuhan benda-benda berat atau benda tajam. Kacamata safety. Kacamata safety berfungsi untuk melindungi mata kita dari serpihan benda kecil atau abu yang berada saat di lapangan. Sarung tangan. Sarung tangan safety berfungsi untuk melindungi tangan kita dari benda-benda keras atau panas atau benda-benda tajam lainnya. Ciri-ciri sarung tangan safety yaitu terdapat karet atau silikon di bagian bawah yang berfungsi untuk menguatkan cengkeraman kita saat memegang benda-benda di lapangan. Penutup telinga. Penutup telinga berfungsi untuk melindungi telinga kita dari alat-alat konstruksi yang bersuara keras yang ada di lapangan. Setelah melihat video yang telah ditampilkan, saya ingin bertanya. Yang pertama, mengapa diperlukannya pendidikan K3 di lapangan? Yang kedua, apa yang menjadi penyebab utama adanya kecelakaan kerja di lapangan? Yang ketiga, apakah pengetahuan kita mengenai K3 dapat mengurangi risiko kerja di lapangan? Yang keempat, menurut Anda, jika K3 tidak diterapkan dalam suatu pekerjaan di lapangan, maka risiko apa yang dapat terjadi?